bola lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. MU belum ambil keputusan soal masa depan Cavani. Kelanjutan masa depan Edinson Cavani di Manchester United jadi tanda tanya setelah sang ayah menyatakan kalau putranya itu ingin pulang ke Amerika Selatan. Cavani sepertinya ingin melanjutkan karir di klub Argentina Boca Juniors. Soal kelanjutan masa depan Edinson Cavani di Old Trafford, manajer MU Ole Gunnar Solskjaer menyebut klub belum mengambil keputusan. Bagaimanapun Solskjaer puas dengan kinerja Cavani sejauh ini. Manchester United tunda perekrutan Jules Koundé. Sebuah kabar beredar mengenai rencana transfer Manchester United. Raksasa Inggris itu dilaporkan bakal menunda proses perekrutan Jules Koundé di musim panas nanti. Langkah menunda perekrutan Koundé ini diambil MU setelah mereka menjalin komunikasi dengan Sevilla. Pihak Sevilla diberitakan tidak keberatan menjual Koundé, namun mereka memasang harga yang sangat mahal. Sang bek kabarnya dilego di angka 80 juta euro dan bagi Manchester United harga itu terlalu mahal. Mereka kabarnya akan mencari alternatif yang lebih murah dan berkualitas karena dana transfer MU cukup terbatas di musim panas nanti. Barcelona siap berpisah dengan Sergi Roberto. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan siap untuk berpisah dengan salah satu defendernya yakni Sergi Roberto pada musim panas 2021 nanti. Saat ini kontraknya di Barcelona bakal berakhir pada musim panas 2022 mendatang. Dengan situasi yang ada sekarang, Blaugrana disebut tak berencana untuk memperpanjang kontrak bek 29 tahun tersebut dalam waktu dekat. Namun Barca tak akan mau melepas Sergi Roberto dengan bandrol di bawah 60 juta euro. Barcelona wajib bajak Sergio Ramos dari Real Madrid. Legenda Barcelona Rivaldo memberikan saran kepada manajemen mantan klubnya untuk ikut dalam perburuan Sergio Ramos di bursa transfer musim panas 2021. Menurut Rivaldo, kehadiran Ramos bakal jadi tambahan positif untuk Barca. Terlebih, Barca sendiri memang tengah mencari bek tangguh serta memiliki jiwa kepemimpinan untuk mengawal lini pertahanan mereka. Pasalnya, semenjak Charles Puyol pensiun, lini pertahanan Barca memang kehilangan sosok. Mengenai saran Rivaldo, gimana nih tanggapan kalian? Mungkinkah Ramos merapat ke Camp Nou atau malah mustahil Ramos bergabung ke Barca? PSG versus Barcelona tuntas 1-1, Les Parisiens ke perempat final. Duel PSG versus Barcelona di leg kedua babak 16 besar Liga Champions digelar di Parc des Princes. PSG mengantongi keunggulan 4-1 atas Barca di leg pertama. PSG semakin berada di atas angin setelah membuka keunggulan pada menit ke-30 lewat eksekusi penalti Kylian Mbappe. Barcelona kemudian menyamakan skor 7 menit kemudian berkat gol Lionel Messi. Di masa injury time, Barcelona punya peluang emas setelah mendapatkan penalti. Namun Messi gagal memaksimalkannya. Di babak kedua, Barcelona yang masih harus mengejar ketertinggalan tampil dominan. Namun serangan yang mereka lancarkan tak membuahkan gol. Tak ada tambahan gol yang tercipta di babak kedua. Dengan hasil ini, PSG berhak lolos ke perempat final dengan keunggulan agregat 5-2. Liverpool versus Leipzig menang 2-0, si merah mantap ke perempat final. Liverpool menghadapi RB Leipzig di Puskas Arena. Sang jawara Inggris tampil dominan di babak pertama dan menciptakan banyak kans, tapi tak ada gol tercipta. Kebuntuan pecah di menit ke-70 lewat Mohamed Salah. Into Mo Salah, could be another chance here. Salah for Liverpool. Disusul gol dari Sadio Mane 4 menit kemudian. Quick flow about this as Divock Origi sends it over and Skor 2-0 bertahan sampai pertandingan tuntas.
Liverpool pun melangkah ke perempat final dengan agregat 4-0. Manchester City versus Southampton, hujan 7 gol, Citizen menang 5-2. Pada pertandingan yang dihelat di Etihad Stadium, Kevin De Bruyne berhasil membuka skor di menit ke-15. Zinchenko, Foden, saved by McCarthy, 10 menit berselang, James Ward-Prowse menyamakan kedudukan lewat titik putih. gives a penalty. Namun City mampu unggul 3-1 di babak pertama berkat gol dari Mahrez di menit ke-40. Mahrez, De Bruyne goes one way. Mahrez! Dan Ilkay Gundogan di penghujung babak pertama. Another one maybe for Mahrez, good save by McCarthy. Memasuki babak kedua, Mahrez menambah keunggulan City di menit ke-55. And now Mahrez, and still with Mahrez. 1 menit berselang, Che Adams mampu memperkecil kedudukan menjadi 4-2. Redmond and onto Armstrong and Che Adams. Namun De Bruyne kembali membuat City menjauh berkat golnya di menit ke-59. Walker, Foden, De Bruyne. Skor 5-2 untuk kemenangan City menghiasi pertandingan. Tambahan 3 poin membuat City kukuh di puncak klasemen Liga Inggris dengan 68 poin dari 29 laga. Sedangkan Southampton di posisi ke-14 dengan 33 poin. Atletico versus Bilbao, penalti Luis Suarez menangkan Los Colchoneros. Atletico Madrid menjamu Athletic Bilbao di Wanda Metropolitano pada lanjutan Liga Spanyol. Tuan rumah kebobolan terlebih dahulu di menit ke-21 oleh Iker Muniain. Muniain looking for the cutback, what a chance, and he's opened the scoring. He complete. Marcos Llorente lantas menyamakan kedudukan di masa injury time babak pertama. To the box, cuts it back. Llorente equalizes right on the stroke of half time. Skor 1-1 menutup paruh pertama. 5 menit babak kedua berjalan, Atletico mendapatkan penalti. Suarez maju sebagai eksekutor dan menaklukkan Unai Simon. Spot. And he sends the keeper the wrong way. Perfect finish. Skor 2-1 bertahan sampai pertandingan usai. Dengan kemenangan ini, Atletico Madrid mengukuhkan posisi di puncak klasemen Liga Spanyol dengan 62 poin dari 26 laga. Skuad besutan Diego Simeone itu memperlebar selisih menjadi 6 poin dari Barcelona di urutan kedua. MU versus Milan akan jadi laga yang menyenangkan. MU versus Milan akan digelar di Old Trafford. Situs UEFA mencatat bahwa ada 10 perjumpaan MU dengan Milan. Rekor pertemuannya masih imbang 5-5. Opta mencatat bahwa Milan acap kali menjadi mimpi buruk MU di kompetisi Eropa. Rossoneri menyingkirkan MU 4 kali dari 5 kali kesempatan. Bek MU, Victor Lindelof, sadar dengan sejarah Milan yang mempunyai prestasi bagus di kompetisi Eropa. Tim asal kota mode itu memegang status juara Liga Champions sebanyak 7 kali. MU versus Milan disebut Lindelof akan menyenangkan. Momen gagal penalti runtuhkan Lionel Messi. Messi berkesempatan mencetak gol lewat penalti pada injury time babak pertama saat laga Barcelona melawan PSG. Sayangnya bola berhasil ditepis oleh Keylor Navas. Navas mengungkapkan bahwa momen gagal penalti Lionel Messi menjadi penyebab Barcelona kehilangan motivasi untuk memenangi laga. Bukan rahasia lagi jika mereka berharap ekstra motivasi ketika penalti masuk, tetapi ketika tidak mereka gagal dan kecewa, kata Keylor Navas. Anda tidak akan pernah tahu Leo menembak kemana, karena dia telah mengambil lebih dari 60 penalti. Tetapi saya punya feeling dia akan mengubah arah tendangannya dari laga terakhir. Teori itu sukses saya lakukan, tambahnya. Berhenti di 13, catatan Barcelona lolos ke perempat final Liga Champions.
Barcelona terhenti di babak 16 besar Liga Champions usai hanya berimbang 1-1 di markas Paris Saint-Germain. Ini menandai berakhirnya sebuah catatan impresif Barcelona. Mereka untuk kali pertama dalam 13 musim atau sejak 2006-2007 gagal mencapai perempat final Liga Champions. Catatan 13 musim berturut-turut selalu menjejak perempat final itu merupakan sebuah rekor di sejarah kompetisi bergengsi tersebut. Los Culés pun melanjutkan puasa titel Liga Champions yang terakhir kali dimenangi pada 2014-2015. Sementara itu, Lionel Messi dan kawan-kawan kandas di perempat final dalam 4 kesempatan sebelum akhirnya terhenti di 16 besar pada musim ini. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi kompak tersingkir dari Liga Champions musim ini. Dua mega bintang sepak bola dunia Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dipastikan absen di perempat final Liga Champions usai dua tim mereka resmi tersingkir. Dikutip dari Squawka, ini adalah kali pertama sejak musim 2004-2005 tidak ada Messi atau Ronaldo di babak perempat final kompetisi paling bergengsi di Eropa itu. Cristiano Ronaldo tersingkir bersama timnya Juventus di babak 16 besar Liga Champions saat melawan Porto. Sementara itu, mega bintang Argentina dan Barcelona Lionel Messi menyusul Cristiano Ronaldo saat melawan PSG. Jadi tumbal Tuchel, 3 klub besar Eropa langsung lirik bintang Chelsea. Winger Chelsea Christian Pulisic nampaknya menimbang kemungkinan hengkang dari Stamford Bridge seiring minimnya menit bermain yang ia dapatkan musim ini dan di bawah arahan pelatih anyar Thomas Tuchel. Namun ia akan menunggu sampai akhir musim untuk mengambil keputusan tersebut. Pulisic beserta perwakilannya akan melihat sisa musim ini apakah akan ada perubahan atau malah namanya makin terpinggirkan dari starting line up Tuchel. Kabar bakal hengkangnya Pulisic pun tak ayal menarik raksasa-raksasa Eropa lainnya. Dikabarkan Liverpool dan Manchester United tertarik memboyong winger asal Amerika Serikat tersebut. Selain itu, masih ada nama Bayern Munchen yang memang menyukai pemain seperti Pulisic dan berniat membawanya kembali ke Jerman. Diam-diam Chelsea hubungi Mino Raiola untuk Donnarumma. Gianluigi Donnarumma, kiper AC Milan jadi salah satu pemain yang bakal berstatus free transfer akhir musim ini. Kabarnya status ini pun diendus Chelsea yang disebut sudah bicara dengan Mino Raiola, agen Donnarumma. Hal ini ditegaskan langsung oleh Mike Carey, analis Premier League. Ternyata Chelsea dan MU memang benar-benar tertarik dengan Donnarumma. Kabar ini tentu seharusnya membuat Milan was-was. Musim 2020-2021 tinggal beberapa bulan lagi, mereka harus bergerak lebih cepat. Partey tegaskan habitat asli Arsenal adalah di Liga Champions. Arsenal bertekad memenangi Liga Eropa musim ini demi tiket Liga Champions. Thomas Partey percaya tempat terpantas buat timnya adalah Liga Champions. Klub London Utara itu akan menghadapi Olympiakos dalam 2 leg dengan pertemuan pertama digelar di Georgios Karaiskaki Jumat 12 Maret. Gelandang Arsenal Thomas Partey bertekad mengakhiri puasa Liga Champions timnya. Kami tahu ini klub yang seharusnya berada di Liga Champions. Situasi yang kami alami sekarang ini memang buruk, tapi semuanya tergantung pada kami sendiri, katanya dikutip Sky Sport. Foden tidak diving, harusnya dapat penalti. Phil Foden membantah sengaja diving untuk mendapat penalti saat menghadapi Southampton. Foden merasa dilanggar pemain lawan. Foden yang sedang menusuk ke kotak penalti dijatuhkan kiper Alex McCarthy. Tetapi wasit tidak memberikan penalti setelah melihat VAR terlebih dahulu dan Foden pun terlihat kesal. Saya orangnya jujur dan tidak pernah suka diving. Saya yakin 100% itu penalti, ujar Foden seperti dikutip BBC. Meski demikian, Foden tetap senang dengan 3 poin yang didapat City. Ini jadi respon yang bagus setelah kekalahan 0-2 dari Manchester United. Allegri tolak tawaran latih Arsenal, Chelsea, Madrid, dan PSG. Di masa rehatnya, Massimiliano Allegri bukannya sepi peminat. Mantan pelatih kawakan sekaligus mentornya, Giovanni
Galeone mengungkapkan bahwa Allegri sempat ditawari oleh Arsenal, Chelsea, Real Madrid, dan Paris Saint-Germain. Akan tetapi tawaran-tawaran memikat itu semuanya ditolak Massimiliano Allegri karena sedang menghadapi masalah yang tidak bisa ditinggalkan. Alasannya sederhana, karena masalah keluarga yang serius berkaitan dengan ibunya. Dia harus menolak klub-klub top. Ungkap Galeone kepada Radio Kiss Kiss. Buntut gelut di Coppa Italia, Lukaku dan Zlatan sama-sama dijatuhi sanksi. Bentrok Romelu Lukaku dan Zlatan Ibrahimovic dalam duel Inter Milan versus AC Milan di Coppa Italia Januari 2021 kemarin akhirnya dijatuhi sanksi oleh Federasi Sepak Bola Italia. Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Italia, diputuskan bahwa keduanya tidak terlibat masalah rasisme, tetapi tetap dianggap bersalah atas perilaku tidak sportif. Untungnya mereka hanya akan dijatuhi sanksi berupa denda, bukan hukuman larangan bertanding atau semacamnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!